untuk sesi pertama. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Iya, Pak Wisnu, silakan. Sepertinya tapi mic-nya tidak cukup. Maju. Panitia barangkali ada mic lagi? Oh, ada mic-nya punya. Yes. Silakan. Dari nanti langsung kita pertanyaan dulu, baru nanti kita jawab bersama dalam satu sesi. Silakan Pak Wisnu dari DPC Mojokerto. Salam hormat Allah yang Maha Kuasa. Perkenalkan saya Wisnu Lamwijaya, Ketua DPC PJTI Kota Mojokerto. Setelah kami menyimak dan mengamati apa yang disampaikan oleh Prof. Tris, di sini kami tidak menyampaikan pertanyaan, tapi permintaan. Segala apa yang disampaikan oleh lain tadi, kami mohon dengan segala hormat nantinya bisa dibagikan kepada kita melalui DPC dan nanti bisa kita sampaikan ke anggota PJT yang ada. Karena mohon maaf, sebagian dari anggota PJT ini kebanyakan juga dari luar yang notabene bukan pada sendirian, biar semua memahami sejarah berdirinya PJTI. Saya kira itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan di ACC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada yang mau disampaikan kembali? Kami buka untuk dua penanya, satu termin saja. Dua penanya lagi. Satu termin, dua penanya. Silakan Pak Mahmud dari DPC Sidoarjo. Salam atas berkat rahmatullah wabarakatuh. Mewakili teman-teman DPC Sidoarjo, walaupun saya dari DPD dan belum DPP, karena saya satu hal yang menjadi kendala kami, yaitu kayaknya PJTI itu masih diperlakukan oleh teman-teman di pemerintahan yang tidak tersusun, karena kebetulan yang kita ajak bersama-sama itu selain dari warga lintas agama juga lebih dominan dari pengurus atau warga Indonesia. Nah, ini satu hal yang merupakan tantangan, bahwa menganggap ada di satu daerah tertentu itu bahwa PJTI itu jadi saingannya organisasi yang tidak ada. Jadi ini yang perlu menjadi sebuah tantangan lagi, yang tentunya kami mohon petunjuk dari saya sampai pernah tuan ke Kongres Jorosa juga rumah itu ini saya tidak dapat petunjuk, mungkin itu bisa sampaikan ke teman-teman yang lain. Terbukti dengan semangatnya Pak Anas tadi mewakili Pak Iman selaku Ketua DPP, rasanya sirayang kampung. Karena apa? Kepesertaan pelatihan dasar organisasi pada hari ini itu sangat minim. Kami sudah mengopiak teman-teman di Mojokerto Kabupaten yang kebetulan hari ini tidak ada yang hadir sama sekali, dan juga dari teman-teman Madura, Sampang maupun Bangkalan. Apa? Kabupaten Mojokerto ada ya? Oh, Kabupaten Pak. Sorry, karena itu tadi kan ada di absen, ini ada 3 tadi, bisa tadi. Jadi berarti Gresik itu jadwalnya double Pak. Ada yang gabung dengan kita hari ini, ini ada Mas Didi, ada yang teman-teman sebagian besar itu ikut Bojonegoro. Nanti sampai jadwal yang kelompok Bojonegoro. Tapi kami terus terang selaku
di bawah kendali Pak Edi Wahono, Ketua Bidang Organisasi Pemuda dan Anak Wanita, ini berupaya maksimal mungkin untuk menghadirkan teman-teman di zona 6 ini, tetapi tadi memperkuatkan. Ini solusi mempecetakan, memperfederasi tanah air Indonesia kan teman-teman di lingkungan warga Sidikiyah. Tapi tadi ada kata-kata Sidikiyah, tidak Pak, ini justru kebalik. Kita perlu mempecetakan teman-teman di Sidikiyah, gitu. Jadi ada kekurangan sadaran ketika padahal beliau pernah tahu bahwa kebaikan ini gak apa-apa nanti Sidikiyah, tapi hari ini berani muncul ke depan di organisasi eksternal, di organisasi keluar, pajak keluar itu di PCTA itu terkait di lingkungan Orsid dan organisasi di lingkungan Sidikiyah itu seperti ya istilahnya, tapi berani untuk tampil keluar, yaitu menampakkan wajah keluar. Ini unek-unek mohon bisa ditanggapi apakah nanti oleh Profes atau juga oleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Allah. Satu lagi, kalau nanti ada yang silakan dari DPC Bang Malang. Apa jawabannya? Sama ada di sini saya mohon terima kasih. Saya Prami dari PCPA Indonesia Kabupaten Mojokerto. Memang kita masih dalam proses untuk menuju ke arah kesempurnaan organisasi nasional PCPA Indonesia ini membahana dan nanti akan dicari oleh seluruh warga negara Indonesia. Kita di sini berterima kasih diberikan pembekalan untuk semakin kuat daya kita berjuang melalui jalur cinta tanah air Indonesia melalui bendera PCTA Indonesia. Semoga Allah Taala meridhoi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pilihan karena di daerah-daerah PCTA Indonesia ini didominasi oleh warga Sidikiyah. Tetapi di balik itu ada mutiara-mutiara pengurus lain yang di luar Sidikiyah. Untuk itu, misalnya kami dari Kabupaten atau Kota Mojokerto, banyak tokoh-tokoh yang di luar sana itu ternyata juga merasa itu satu frekuensi dengan kita. Untuk itu, alangkah baiknya bila mana kita itu merapat, mendekat dan sering bersilaturahmi kepada pengurus-pengurus luar Sidikiyah ataupun di luar agama Islam. Karena apa? Kita nanti besar bukan karena visi dunia, tapi karena persatuan kita bersama. PCTA bukan miliknya umat Islam khususnya Sidikiyah, tapi perwakilan dari agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan kepercayaan atau Konghucu itu adalah semuanya adalah elemen satu kekuatan. Untuk itu, yang saya rasa secara pribadi, teman-teman dari pengurus itu rata-rata ada tawaran dari pengurus yang non-Islam. Itu kadang kita merasa menjauh. Dalam arti, ketika kita berkenan itu silaturahmi, berkunjung ke dalam beliau, itu adalah sebuah bentuk silaturahmi yang nanti membawa keakraban secara moral maupun batin, yang nantinya bisa bersilaturahmi sebagai bentuk cinta sehingga kita akan bermasa cinta tanah semakin bisa berkembang, sehingga seolah-olah kesannya kita bisa bukan karena Sidikiyah kita sebagai murid sangat merasa PCTA Indonesia, tapi karena kita satu keluarga besar Indonesia Raya melalui bendera PCTA Indonesia. Itu yang sekiranya nanti perlu untuk kita tekankan bersama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita, khususnya kepada beliau Bapak narasumber dan juga DPP PCTA Indonesia. Salam rahayu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Aplaus untuk seluruh peserta yang terlebih dahulu. Mohon izin Prof, sepertinya yang ketiga-tiganya ini butuh support, bukan bertanya tapi butuh support, dan
DPC, setiap DPD wajib memiliki BPJT. Wajib. Karena memang harus dipelajari bersama. Caranya bagaimana? Ya di masing-masing organisasi, di masing-masing kepengurusan organisasi, kalau bisa dibahas, diajak mungkin bicara ini. Nah itu nanti sudah disiapkan aja. Jadi materi sudah dikumpulkan, sudah disiapkan. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan juga teman kita tadi yang misinya itu, ya, misinya itu nanti saya jawab secara bersama-sama aja. Begini, ya. DPJTA ini jelas tegas sang pemrakarsa itu adalah Bapak Ibrahim Muhammad Putih. Beliau adalah guru besar di salah satu pesantren, yaitu pesantren Majma'ah Akhir Sidikiyah. Sudah menjadi kewajiban murid-muridnya untuk taat dan patuh pada ajaran-ajaran kebaikan itu untuk melaksanakan. Jadi sudah sepantasnya dan wajib setiap murid dari Pak Yai untuk beraktivitas di PJTA Indonesia ini. Itu konteks keanggotaan warga Sidikiyah di PJTA. Tapi ingat, PJTA ini organisasi kebangsaan, bukan organisasi agama. Di sini ada warga lain latar belakangnya berbeda dari sisi agama, berbeda dari sisi kesukuan, berbeda budaya, berbeda. Sehingga seandainya ada warga Sidikiyah kemudian beraktivitas di PJTA, saya mengingatkan bodoh-bodoh murid Pak Yai, saya mengingatkan jangan menganggap bahwa ini punya Sidikiyah. Memang sang pemrakarsa adalah guru besar kita, sehingga berilah saudara-saudara kita ini ruang kenyamanan yang sama seperti kita semua. Ojo kalau aku Sidikiyah, ampun dan salah. Saya sebagai warga Sidikiyah mengatakan itu salah, tidak boleh, tidak boleh. Sehingga maaf ini Pak Beni, di Sidikiyah sendiri, ketika beraktivitas di PJTA, kita menghilangkan sebutan mursyid, kita hilangkan, kita menyebutnya sang pemrakarsa. Ketika kita menyebut Pak Dim misalkan, di lingkungan Sidikiyah kita menyebutnya beliau adalah komifahnya Pak Yai, komifah Sidikiyah. Tapi di PJTA, Dewan Pertimbangan, panas misalkan di Sidikiyah Wali Talqin, di sini bukan ketua DPP yang membidangi organisasi. Sebutan-sebutan itu di internal Sidikiyah kita sampaikan supaya saudara-saudara kita itu punya ruang kenyamanan yang sama. Nah, bagaimana beraktivitas di sini? Ayo, monggo. Dan bagaimana dengan warga yang lain? Yang dari luar Sidikiyah, yang dari kelompok lain, dari latar belakang lain, mari kita ajak mereka, tunjukkan bahwa ini adalah satu wadah organisasi kebangsaan yang latar belakangnya sama, yaitu ingin cinta dan melestarikan Indonesia ini. Gitu. Monggo aja, saya sangat setuju kalau kita ini tidak eksklusif. Justru kita ini membuka diri, mengajak teman-teman yang lain, kita juga datang di acara mereka. Ini salah satu contoh, ya, salah satu cara yang digunakan oleh DPC Kota Malang. DPC Kota Malang itu karena latar belakangnya budaya, dia masuk ke jaringan budaya-budaya ini masuk. Tanya ke saya, Pak Kris, boleh nggak saya masuk ke teman-teman budaya-budaya itu? Silakan, dengan catatan ingat bahwa PJTA organisasi kebangsaan, bukan organisasi budaya. Saya mengingatkan cuma itu aja. Siap, ya masuk. Apa yang terjadi? Budaya-budaya kalau berjalan di samping Kota Malang saja ternyata puluhan. Anggotanya cukup banyak. Konsepnya adalah mengajak pimpinannya untuk membawa jajaran dan anggota-anggotanya masuk PJTA. Kemudian saya
kritik, saya motivasi tambahan, ajak dan datangi pemuka-pemuka agama, masukkan sebagai dewan pertimbangan. Syukur-syukur pemuka agama itu membawa umatnya untuk beraktivitas di PJTA ini. Bawa umatnya, alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Suatu ketika kami diundang di daerah Pakis Haji masuk Pagelaran, nama jasanya Pagelaran. Di sana itu ada pura paling lama di Malang, Pura Eka Paksi, Desa Pagelaran. Di sana ada sekitar 135 kepala keluarga dengan jumlah jiwa, cacat jiwanya ada sekitar 1.500 jiwa umat ini. Sudah masuk PJTA, aktivitasnya sudah ikut PJTA. Itu salah satu bentuk dari kelompok budaya diajak, dari kelompok agama diajak, mohon membawa umat. Apa yang dilakukan? Kemudian saya juga diundang ke salah satu gereja Katolik, sehingga waktu itu izinnya dari Katolik. Kami diundang. Jadi setelah misa selesai, kami diberi kesempatan sekitar 1/4 setengah jam untuk menyampaikan. Tapi ternyata kami sudah siap berangkat, masih ada kendala kegiatan mereka. Artinya cara-cara itu dilaksanakan oleh teman-teman untuk mengajak, menyiarkan cinta tanah air. Ini organisasi cinta tanah air. Ini bukan organisasi agama. Walaupun latar belakang masing-masing tokoh-tokohnya agamawan. Ini bukan organisasi budaya. Walaupun latar belakang tokoh-tokohnya budayawan. Monggo silakan. Tanggal 31 Oktober ini layak untuk kita contoh, kita apresiasi. Pengurus Malang yang jumlahnya beberapa orang, beberapa gelintir itu, saya katakan gelintir karena nggak lebih dari 10 orang, melaksanakan kegiatan menggandeng saudara-saudara dari kelompok budaya, kelompok agama, dan kemudian para mahasiswa. Malang itu kebetulan jumlah mahasiswanya juga. Dilaksanakannya di DOM UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Peserta yang hadir 8.600 untuk pertama kalinya sama-sama mengucapkan sumpah jati diri bangsa. Layak diapresiasi, layak kita ikuti jejak itu. Datang lagi ke saya. Ya saya cuma beberapa orang ini saja, Pak. Terus saya sampaikan di forum-forum supaya dipilih yang lain. Kemudian saya masuknya lewat budayawan itu. Ya, tapi ingat ini organisasi kebangsaan. Iya Pak, siap. Bisa mengingatkan aja di sini. Arena itu. Ya. Itulah kenapa yang ada di Mojokerto, di Surabaya, di Madura, silakan monggo undang mereka. Jangan sampai kemudian, maaf ya, a priori ketika itu bukan kelompok kita, tidak bisa. Dasarnya sudah jelas ya. Yang kedua itu Bhinneka Tunggal Ika. Dasarnya juga sudah jelas. Sampai yang muncul organisasi ini adalah yang dibahas itu kitab Sutasoma. Dan di kitab Sutasoma itu Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika kita yang ada di Indonesia berbeda dengan Epluribus Unum yang ada di lambangnya Amerika. Epluribus Unum memang artinya berbeda-beda tetapi tepat satu, bahasa Yunani. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tepat satu, sama, tapi jangan disamakan. Kenapa? Kalimat aslinya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Makra. Berbeda-beda tetap satu dengan dharma yang satu. Tidak ada selingkuh dengan yang lain. Tandhana Dharma Makra, makra selingkuh. Kata gimana? Tidak ada yang kedua. Tandhana Dharma Makra. Siap ya? Enak ya, siap. Monggo.